Shalom, meresponi secara benar sebuah pencobaan. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara, pergi ke Bali itu menyenangkan dan membahagiakan. Maka banyak orang setuju, tapi kalau sakit itu bahagia, bangkrut itu bahagia, maka pasti orang akan mengatakan kamu bercanda, nggak benar itu. Ketika Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, maka mungkin ada juga yang mengatakan, Yakobus, kamu serius dengan perkataanmu itu? Iya, serius, kata Yakobus. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan berarti ketika kita berada dalam tekanan, dalam kesulitan, kita tidak boleh bersedih. Kita harus tetap tersenyum. Tentu tidak. Kata anggaplah dalam ayat ini bukan rasakanlah yang berkonotasi menipu diri kita. Yaitu sebenarnya kita tidak suka, tetapi demi supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kita seolah-olah harus menampakkan ekspresi kesukaan. Nah, kata anggaplah dari kata Yunani hegoomai itu artinya pertimbangkanlah. Bukan berkenaan dengan perasaan seseorang, tapi berkenaan dengan bagaimana seseorang itu menilai suatu pencobaan yang datang atas dirinya, saudara. Menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti menyangkali bahwa kita sedang menderita. Ini bukan berarti ketika saya sedang sakit, saya mengatakan saya tidak sakit. Saya bisa tetap bekerja, saya bisa jalan-jalan liburan. Bukan seperti itu maksudnya. Yakobus mengatakan anggaplah, yang artinya adalah ia mendorong kita untuk memiliki pemahaman yang dalam akan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini, saudara. Jangan hanya melihat bagian luar dari sebuah pencobaan saja. Meskipun kita tidak merasakan bahwa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan, namun kita harus bisa menilai secara spiritual bahwa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, saudara, orang Kristen harus bisa belajar untuk memandang setiap pencobaan atau pencobaan dari lensa yang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Pencobaan dapat dipandang sebagai sang guru yang tersamar. Kita bisa belajar di situ. Saudara, pencobaan itu seperti pupuk bagi jiwa. Bukan racun bagi jiwa. Pupuk di tangan seorang yang mementingkan sterilitas dan sanitasi tak lebih dari kotoran hewan yang merugikan dan perlu disingkirkan. Tapi pupuk yang sama di tangan seorang tukang kebun dapat memberi makan dan menyuburkan tanaman. Ini adalah soal perspektif dan cara menyikapi, sehingga membuahkan efek berbeda dari orang yang mengalami pencobaan, saudara. Mengapa kita harus memandang pencobaan sebagai suatu kebahagiaan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Saudara, bagaimana respon kita ketika kita jatuh dalam pencobaan? Orang tidak lagi berpikir tentang iman dan bagaimana seharusnya berespon terhadap iman. Sebab rasa gelisah dan khawatir yang begitu kuat yang sangat mempengaruhi pikirannya. Masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita akan belajar. Sikap ini bukan merupakan penyangkalan realita. Ketika kita berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kata anggaplah bisa menimbulkan kesan sebenarnya tidak bahagia, tapi dianggap saja demikian. Berhubungan dengan pemikiran yang matang tentang sesuatu. Bukan sekedar perasaan, saudara. Jadi sebaiknya diterjemahkan dengan kata pertimbangkanlah. Ada sebuah penilaian. Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 3 kali berkata, anggaplah, menganggap. Artinya dia menilai karena dia bertemu dengan Yesus, karena mengenal Yesus, sehingga dia memiliki perspektif yang benar, sehingga yang lain dianggap sampah. Yakobus 1 ayat 2 ini merupakan pondasi untuk membangun aspek praktika. Yakobus membuka sekaligus membalik seluruh konsep dunia untuk masuk ke dalam teologi Kristen. Perenungan hari ini akan membongkar konsep hidup di tengah dunia yang real ini, yang mengajarkan penerapan iman secara real dalam dunia berdosa ini. Kalimat pertama tentang aplikasi pembongkaran cara pikir adalah anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Dalam bahasa asli sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Saudara, kalimat ini sangat sulit diterima oleh otak manusia yang berdosa. Pikiran kita harus terlebih dahulu dibongkar untuk dapat memahami kalimat ini. Pencobaan ini berasal dari setan untuk menjatuhkan manusia. Tidak ada seorang pun yang suka dijatuhkan ke dalam pencobaan. Sehingga sering kali kita salah bereaksi. Respon kita terhadap pencobaan akan menentukan nasib kita. Kalau kita bereaksi terlalu berlebihan, seperti marah, mengeluh, kecewa, maka kita tak akan bisa keluar dari situ dan akan menuju kepada kehancuran. Kita belajar bahwa kita seharusnya bersukacita ketika kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pada saat setan menjatuhkan kita ke dalam pencobaan, pada saat itu pula Tuhan sedang menguji ketahanan kita supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Tujuan dari ujian adalah bagaimana kita bisa lolos atau lulus dari ujian. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lulus? Seorang pun bisa lulus jika bisa menyelesaikan semua tantangan. Disebut sebagai ketekunan iman, kitalah yang diuji. Sebagai contoh yang baik yang perlu kita belajar. Anak muda jatuh ke dalam jurang. Dia biasa hiking, naik ke gunung yang sama setiap tahunnya. Berapa kali dia pergi ke situ. Dan suatu saat karena hujan gerimis dan bebatuan licin dia tergelincir. Karena dia anak Tuhan. Dia menjerit memanggil Tuhan. Ya Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan memberikan dahan pohon yang besar untuk dia bergantungan. Ya, tetapi dia tidak peka dengan suara Tuhan. Dia lebih mengandalkan otak dan pengalaman yang sudah dia alami, saudaraku. Dan dia mendengar 3 kali pernyataan, lepaskan tanganmu dari dahan tersebut. Namun dia tidak melepaskan. Sampai akhirnya dia tetap bergantungan di pohon. Ya, dahan pohon. Lalu tangan kanan capek, diganti tangan kiri dan terus sampai menjelang fajar menyingsing. Ketika sinar matahari mulai menyinari daerahnya dia, tempat dia bergantungan, dia melihat antara kaki dengan tanah hanya 30 cm. Seringkali kita mengandalkan otak kita, pengalaman kita. Marilah kita belajar untuk meresponi dengan benar setiap masalah kita dengan cara pandang yang benar. Yang kedua, ketika kita berkata, firman Tuhan berkata, anggaplah ini sebagai satu kebahagiaan. Bila kamu jatuh ke dalam pencobaan, sikap ini bukan merupakan bentuk keterpaksaan. Berbeda dengan konsep pasrah atau nerimo dalam bahasa Jawa yang menyiratkan keterpaksaan dan kepasifan dalam menerima keadaan yang buruk. Jadi orang yang nerimo itu terpaksa dan fasik. Penderitaan yang terjadi bukan hanya untuk diterima sebagai sesuatu yang harus terjadi atau tidak terhindarkan, melainkan diterima secara positif karena ini mendatangkan kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan ini diekspresikan dengan tambahan kata sifat yang menunjukkan sukacita yang penuh dan lengkap. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sukacita yang penuh. Kebahagiaan ini memiliki aspek kekinian. Kalau kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 3-4 akan menghasilkan karakter yang indah, kepribadian yang luar biasa yang berujung pada aspek eskatologis. Di mana Yakobus 1 ayat 12, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu sebuah kebahagiaan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 ditekankan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketika kita melihat persoalan dengan cara pandang yang benar dan kita belajar bertekun dan itu menghasilkan buah yang matang. Kalimat ini merupakan metafora. Pohon yang berbuah belumlah tentu buahnya bisa menjadi matang karena ada kemungkinan gugur atau kena hama sebelum matang. Untuk sampai tahap matang masih diperlukan proses. Saudara, buah yang matang dari kata Yunani, kata teleos ini dalam bahasa aslinya memiliki arti pekerjaan yang terselesaikan dengan genap. Jadi yang dimaksudkan adalah ketekunan iman akan menghasilkan kegenapan kerja. Ketekunan kita haruslah terbukti sampai kita dapat menyelesaikan tugas kita, melewati ujian. Memulai sesuatu tidaklah mudah, tetapi adalah jauh lebih susah untuk mempertahankan dan menyelesaikan sesuatu. Iya, ketekunan bukan hanya dimulai, tapi juga harus dapat dipertahankan dan diselesaikan. Itu maksudnya. Kata tekun dalam bahasa Yunani hupomone
dalam perjanjian baru bernuansa aktif. Dan juga beberapa kasus kata ini dikaitkan dengan pengharapan. Jadi tekun memiliki arti tabah yang aktif. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata hupomone ini berasal dari kata hupo atau di bawah, meno itu tinggal atau berdiam. Sehingga kata hupomone itu menyiratkan tindakan aktif untuk tinggal di bawah sesuatu. Sehingga kontras terhadap usaha untuk melarikan diri. Sebagai contoh, seorang pemuda menemui seorang pendeta. Dan pemuda ini bertanya kepada Bapak Pendeta, "Bersediakah Bapak Pendeta berdoa supaya saya lebih sabar?" Lalu mereka pun berlutut bersama. Dan pendeta itu mulai berdoa, "Tuhan, kirimkanlah kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Kirimkanlah kepadanya kesulitan di siang hari. Kirimkanlah kepadanya." Sampai di sini pemuda itu memotong. Bukan kesulitan Bapak Pendeta. Saya meminta kesabaran Bapak Pendeta. Saya tahu, jawab Bapak Pendeta yang bijaksana itu. Tetapi melalui kesulitan kita belajar untuk bersabar. Seorang yang saya kenal dari gereja Alpha Mega Gajah Mada. Waktu itu Bapak Pendeta bicara tentang kesabaran. Jangan terlalu cepat marah dan sedikit marah. Bapak ini seorang pengusaha memang pemarah. Istrinya seringkali disemprot kalau ada kesalahan. Pembantu-pembantunya juga sudah menjadi santapan empuk, dimarahin terus. Sehingga ketika mendengar khotbah itu dia nangis. Dia menyatakan pertobatannya, "Ampuni saya mau belajar bersabar." Selesai itu dia pulang dari gereja. Kebetulan di Jalan Gajah Mada itu pintu keluarnya lewat lorong untuk keluar Gajah Mada. Ketika dia keluar, mobilnya yang baru dibeli 1 minggu, Mercy, ya, diserempet oleh becak dari depan sampai belakang, tergores. Dia turun dari mobil, dia mau pukul tukang becak. Istrinya teriak, "Pak, tadi sudah berdoa untuk minta kesabaran." Kadang-kadang kita diuji untuk bertekun, saudara. Orang Kristen yang tidak punya ketekunan pasti jebol ketika hidup di tengah dunia ini. Dia gagal untuk mengerti iman praktis. Iman praktis adalah iman yang tekun. Urusan iman adalah urusan Tuhan dan memakai cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Ibarat seorang pelari maraton yang pandai berlari tapi ambruk sebelum mencapai garis akhir. Dia memang pandai berlari, tapi dia tidak dapat menyelesaikan pertandingan itu. Kehidupan kekristenan bukanlah permulaan yang hebat, perjalanan yang luar biasa, tapi juga harus dapat selesai sampai garis akhir. Sampai mana ketekunan kita bisa membawa kita menyelesaikan tugas kita sampai kita lulus nanti. Saudara, yang ketiga, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kita jatuh ke dalam pencobaan. Sikap ini bukan bentuk penyiksaan diri. Kita tidak menganut pandangan teologi penderitaan. Jadi ini bukan teologi penderitaan. Jadi Kristen harus menderita. No. Alkitab tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mencintai penderitaan. Kata jatuh dalam ayat ini, kata Yunani peripipto, menunjukkan keadaan yang tidak direncanakan dan tidak terhindarkan. Kata ini muncul 3 kali dalam perjanjian baru. 2 pemunculan lainnya ada Lukas 10 ayat 30. Seorang jatuh ke tangan penyamun. Lalu Kisah Rasul 27:41. Kapal itu membentur busur pasir. Saudara yang saya kasih, jadi kata jatuh di sini artinya jatuh ke dalam. Tidaklah berarti suatu kecelakaan yang bodoh, melainkan bertemu dengan atau menjumpai. Artinya bukan mencari-cari masa lalu jatuh, tidak. Namun ketika dia menjalani hidup kekristenan, lalu diizinkan oleh Tuhan berjumpa. Dan itu maksud dari ayat ini. Sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak membuat pencobaan. Karena kata berbagai-bagai dari kata Yunani artinya beraneka ragam. Seperti benang beraneka warna dipakai oleh tukang tenun menjadi permadani. Iya, tukang tenun membuat permadani itu dari aneka ragam warna benang-benang. Mengapa dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, pasal 5 ayat 10, penderitaan itu cuma dikatakan seketika. Namun itu menghasilkan apa? Kepribadian kita seperti emas. Saudara, Tuhan Yesus mengatur dan mencampur pengalaman-pengalaman
dalam kehidupan menjadi indah bagi kemuliaannya. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak enak, pahit getir hidup ini, ya, kesulitan hidup ini, itu menjadi indah. Ibarat seperti emas. Saya sudah menyinggung tadi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7. Ibarat seperti emas, tidak akan menjadi emas sebelum dileburkan di bara api yang menyala-nyala dan sangat panas. Seperti itulah ujian iman kita, saudara. Kita tidak memperoleh kesempurnaan untuk menghasilkan buah yang matang. Dan tidak kekurangan suatu apapun jika kita tidak sanggup menghadapi masalah atau pencobaan. Untuk itu jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan dalam hidup bagi setiap orang yang meyakini Yesus sebagai penolong dan pembawa keselamatan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi satu-satunya jawaban atas semuanya itu. Penderitaan hanyalah sarana yang dipakai oleh Allah, saudara, untuk mencapai sesuatu, yaitu disebut dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4, kematangan karakter Kristiani. Penderitaan bukan sebagai tujuan, bukan teologi penderitaan. Orang Kristen menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan karena ada alasan di balik itu. Bukan karena penderitaan itu baik. Penderitaan memang tidak enak, ya tidak baik, tapi ada hal-hal positif di balik penderitaan tersebut. Karena itu milikilah perspektif yang benar terhadap masalah. Kita perlu meresponi dengan benar apapun masalah kita, menanggapi dengan benar sebuah masalah, sebuah pergumulan dengan kacamata yang benar, sehingga kita memiliki karakter yang indah di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. GPT Kristus Alfa Omega Yesus